Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang cara pergerakan satu minggu ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali update pergerakan dari saham Antam yang hari Jumat kemarin masih bisa lanjut naik 3% lebih ke harga 1470. Jadi satu minggu ini memang saham-saham di sektor nikel dan emas rata-rata mulai bergerak naik. Jadi Antam sebelumnya memang sempat gagal break garis EMA 150, sempat terkoreksi di bawah garis EMA 50, tapi dalam 2-3 minggu terakhir ini bisa kita lihat Antam mulai bangkit, saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 150. Dan jika kita lihat sebelumnya mencoba break masih gagal tapi candle tidak begitu oke. Pada candle hari Jumat ini lebih solid walaupun masih ada shadow ke atas. Tapi menarik karena dalam satu minggu terakhir Antam sudah mulai bangkit. Dan jika kita lihat broker summary untuk Antam, asing pada hari Jumat kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah sebelumnya memang asing terus distribusi saham Antam. Dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, menjadi saat ini Antam masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham Antam untuk entry, saya coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai 1450. Jadi tunggu Antam terkoreksi kembali mengetes garis EMA 150 sampai 1450. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry di sekitar garis EMA 150 dengan target swing jangka pendek di 1500 sampai target jauh sekitar 1550. Atau hold saya terus selama Antam terkonfirmasi break garis EMA 150 dan tidak turun di bawah garis EMA 150 dengan target bijau sekitar 1580 sampai 1600 untuk tren jangka menengahnya. Tapi saat ini Antam masih bisa dipantau. Jadi masih bisa buy on breakout atau apabila ternyata gagal break minggu depan kembali melemah, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry di sekitar support EMA 50. Selanjutnya untuk Inco juga bisa kita perhatikan. Cara pergerakan juga Inco hampir mirip dengan Antam, sebelumnya bergerak downtrend, beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50, Inco gagal break, tapi bisa kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini Inco mulai bangkit dan mengetes garis EMA 150 pada pedagang hari Jumat. Walaupun memang candle-nya tidak begitu oke, candle merah, tapi penutupan masih naik 0,25% ke harga 4030. Jadi Inco saat ini masih mencoba untuk break resisten di 4000 dan garis EMA 150 di sekitar 4080. Tapi cara pergerakan Inco juga sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan Inco merupakan salah satu saham masuk khusus kami bareng teman-teman member pada awal September kemarin. Karena memang pada saat masuk bulan September bisa kita lihat walaupun melemah, Inco sudah mulai ada akumulasi sehingga menarik untuk coba dipantau. Dan ternyata memang berhasil rebound dan saat ini mulai membaik secara tren. Walaupun sama ini belum terkonfirmasi uptrend. Tapi minimal selama Inco masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 3820, cara pergerakan Inco akan mulai bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita perhatikan, 2 hari terakhir memang asing keluar, tapi satu minggu terakhir sebenarnya asing mulai masuk akumulasi saham Inco. Dan kenaikan hari Jumat walaupun cuma 0,24% ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga minggu depan saya lihat Inco masih ada potensi kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai 4120. Ini menarik untuk dipantau juga apabila Inco sama seperti Antam berhasil break garis EMA 150, maka Inco juga akan mulai uptrend. Dengan target terdekat apabila berhasil break garis EMA 150 itu sekitar 4200 untuk target jangka pendeknya. Dan target yang lebih jauh sekitar 4300 selama setelah berhasil break masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi Inco dan Antam juga saat ini menarik untuk dipantau apabila teman-teman belum punya pun masih bisa coba pantau untuk buy on breakout. Selanjutnya untuk MDK, malah jika kita perhatikan satu minggu ini naik sangat tinggi. Jadi sebelumnya secara teknikal MDK masih kurang oke karena berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi satu minggu ini MDK langsung rebound dan dalam beberapa hari terakhir terus bergerak naik. Dan secara candle saat ini sudah uptrend untuk MDK kan sudah berhasil break garis EMA 50-150. Dan kenaikan hari Jumat 4% lebih membuat MDK saat ini mencoba break resisten 2650 dengan target berikutnya di sekitar 2800. Dan jika kita perhatikan untuk MDKA, asing masih terus masuk akumulasi. Pada perdagangan hari Jumat pun ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar dan beberapa minggu terakhir pun memang asing terus masuk akumulasi saham MDKA.
Dan bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold dengan target terdekat di 2800. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham MDKA, menurut saya paling aman adalah tunggu terkoreksi dulu. Karena 1 minggu sudah naik lumayan tinggi, tunggu terkena pullback mendekati harga 2500 sampai maksimum saya sekitar 2550. Apabila MDKA terkoreksi mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, baru coba ikuti entry di sekitar daerah support. Jadi untuk yang belum punya, jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas, karena saat ini MDKA sudah naik lumayan tinggi. Walaupun masih ada potensi untuk lanjut naik dan masih ada akumulasi, tetap saja masih ada potensi untuk terkena profit taking sementara karena kenaikan tinggi ini. Sekarang kita lihat TINS. TINS memang saat ini secara teknikal masih uptrend. Sebelumnya juga beberapa kali mengetes garis EMA 50, TINS masih bisa bertahan. Jadi TINS memang tidak bergerak di sektor nikel, tapi secara pergerakan TINS juga saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi bisa kita lihat sempat mengetes 1100 GK break, beberapa kali mengetes kembali garis EMA 50, TINS masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita perhatikan untuk TINS, asing terpantau juga dalam 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Kenaikan pada perdagangan hari Jumat ini juga terpantau masih ada sedikit akumulasi walaupun tidak naik dan turun. Jadi untuk TINS walaupun candle hari Jumat tidak begitu oke, candle merah mencoba untuk naik menuju zona 1170 sampai 1200 masih belum berhasil break. Tapi cara pergerakan TINS masih sangat layak untuk di hold. Dan karena masih ada candle merah mencoba break masih gagal, saya lihat TINS masih ada potensi untuk terkoreksi kembali menuju 1100. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman sebelumnya belum sempat dapat saham TINS untuk coba pantau di sekitar 1100 sampai misalnya sekitar 1110 untuk target entry-nya. Jadi paling aman tunggu TINS terkoreksi kembali ke target harga ini. Apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan harga 1100 untuk trail stop atau garis EMA 50 yang saat sekitar 1010 untuk trail stop. Tergantung di harga berapa teman-teman sebelum sudah dapat saham TINS di harga bawahnya. Tapi secara teknikal TINS selama masih kuat di atas garis EMA 50 belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.